khatulistiwa. Alam berseri-seri, bunga beraneka, maligai ramadana, bertajuk cahaya jingga. Surya di cakrawala selalu bersedih. Alam indah permai di khatulistiwa, bersada senyum tawa, hawa sejuk nyaman, wajah pagi rupawan, burung berkicau riang, bermani embun surga. Oh, bersukacita, insan di persada yang aman sentosa, damai makmur merdeka di setiap masa. Bersyukur kita semua. Oh, bersyukur kita semua. Ya, selamat sore semuanya. Kembali kita di Pro Justisia. TVRI Yogyakarta bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Seperti tadi lagunya ya Mbak ya, itu Jabrut Khatulistiwa itu menggambarkan bahwa Indonesia ini kaya raya. Segala sesuatunya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Tapi apakah ada kesenjangan saya tadi nggak didapatkan itu bunga? Mengapa demikian? Nanti akan ada sesinya diberikan. Apakah merah putih, saya merah, hitam putih tidak mendapatkan? Yang penting merdeka. Oke, padahal saya ini masyarakat, berarti saya harus diberi kesempatan untuk juga merasakan bersama-sama. Apakah karena saya tidak senada sehingga saya tidak diberikan kesempatan yang sama? Apakah saya sebagai masyarakat kurang mengerti apa aturannya? Nah, ini ada kaitannya dengan tema kita pada sore hari ini, tentang agak panjang pemirsa. Temanya peran strategis masyarakat sebagai agen perubahan dalam mendorong transisi energi yang adaptif dan kolaboratif menuju target net zero emission NZE tahun 2060. Panjang ya. Tapi ini apa kita bahas karena kita nanti akan belajar bersama narasumber yang luar biasa. Saya perkenalkan satu persatu kepada Anda. Yang pertama kami panggilkan, beliau adalah Profesor Dr. Melinda Eka Yunisa SH LMM. Luar biasa. Selamat sore Prof. Ya, silakan duduk Prof. Terima kasih. Beliau adalah, nah ini jangan salah saya. Guru Besar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Berikutnya, ini tidak hanya satu, dua profesornya, luar biasa kan? Pro Justisia. Beliau adalah Profesor Insinyur Tumiran Magister Engineering PhD. Selamat sore Prof. Luar biasa. Terima kasih Prof. Terima kasih sudah diundang. Iya, silakan Prof. Beliau adalah, panjang juga, Manager Engineering Research and Innovation Center, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, dan Guru Besar Departemen Teknik Elektro dan Teknik Informasi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kita beri tepuk tangan dulu. Kita langsung ke tema ini, Prof. Saya ke Prof. Tumiran terlebih dahulu. Ya. Prof, gambaran energi kita ini seperti apa sih Prof di Indonesia ini Prof? Terima kasih. Kita ini kalau bicara energi, energi itu kan ada minyak, gas, batu bara. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara minyak, bicara LPG, kita miskin. Kaget kan Mbak? Kita ini kan... Jangan, bukan dikira kaya. Kita ini penggunaan per hari itu kira-kira 1,5 juta barel. Sehari? Sehari. Baik. Produksi cuma 600-an ribu barel. Kita impor itu 900 ribu barel per hari. Jadi Indonesia itu net importir minyak. Makanya kalau kita bicara transisi energi, kita mau mengurangi penggunaan minyak. Supaya kita jangan impor terus. Kalau impor, devisa kita itu kan kesedot keluar. Bayarnya pakai apa devisa? Jadi jangan dikira kita itu negara yang kaya. Dulu iya, kita jadi anggota OPEC, kita produksi banyak.
sampai almarhum Pak Subroto jadi sekjen OPEC ya. Ya, Tapi lama-kelamaan ekonomi kita tumbuh, produksi kita turun. Karena produksi turun, kebutuhan meningkat, kita impor. Itu harus dikurangi. Kalau enggak, devisa kita mungkin kesedot untuk impor minyak, impor LPG. Itu mungkin 500 triliun ada setiap tahun. Sebentar Prof, kita ini sebenarnya kekurangan, kita kan produksinya cuma 500-an nih Prof. 600-an. 600-an. Ya. Apakah memang sumber daya kita ini yang tidak ada? Apakah memang kita tidak mempunyai peralatan yang bagus? Apakah kita tidak punya teknik yang bagus? Apa kita tidak ada lagi research untuk mendapatkan yang kita ini kan kaya sih Ya, Prof? itu pertanyaan yang bagus, ya kan? Itu pertanyaan yang bagus, argumentatif betul. Tapi faktanya untuk menaikkan lifting itu sulitnya bukan main. Pertama, sumber-sumber kita itu udah menipis. Harus dicari sumber lain. Betul. Cari sumber lain butuh teknologi, butuh investasi, butuh keberanian ngambil keputusan. Karena apa? Kalau kita mau mengeksplorasi, mau nyari minyak, itu kan ngebor. Ya. Ngebor itu investasinya banyak. Belum tentu dapat. Jadi ada probabilitas, ada nggak di bawah. Jadi itu butuh teknologi dan ilmu pengetahuan untuk memastikan di mana titik-titik yang kalau dilakukan pengeboran itu ada minyaknya. Nah, jadi itu harus ada suatu terobosan. Jadi mungkin nanti Bu Mailen cerita harus ada kepastian hukum. Kalau investasi misalnya perusahaan minyak Indonesia Pertamina melakukan eksplorasi nggak dapat, ruginya banyak. Sekali ngebor itu mungkin lebih dari 75 miliar atau 100 miliar ya. Baik, baik. Kalau nggak dapat 2 bor, 3 bor. Nah kalau nggak dapat konsekuensi itu siapa yang nanggung? Banyak BUMN, BOD BUMN seperti Pertamina dan lain begitu takut untuk mengambil keputusan itu gitu. Jadi kalau nggak berani ngambil keputusan, ya minyaknya turun terus. Baik, berarti belum ada yang ngebor lagi. Ya lagi Mbak, satu lagi Mbak. Ya. Saya beritahu lagi, LPG. LPG ya. LPG yang rame itu ya 3 kilo, 12 kilo. Emangnya kita semua yang punya? 80% kita impor Loh? LPG. Jadi jangan dikira kita boros-boros pakai LPG itu kita murah, murah, enggak. Jadi dikasih subsidi pun. Sekarang itu adalah kita menguntungkan negara produsen LPG. Kita bukannya punya... Enggak cukup, gas kita ada tapi bukan LPG. Baik, baik. Jadi kita impor, makanya ke depan itu kalau tadi ceritanya adaptif masyarakat, ya masyarakat ini mahasiswa terutama yang di depan saya ini ngurangin pergi-pergi naik sepeda motor ya kan supaya nggak boros BBM. Berarti kan ngurang impor ya kan. Ganti sepeda atau ganti sepeda listrik supaya bersih. Nah, harus ada transisi ke sana. Jangan misalnya nggak ada BBM marah gitu. Jadi harus ada masyarakat bertransisi. Kesadarannya juga ya. Iya, dulu mau didorong pakai kompor listrik ya. Betul. Supaya kita itu berkurang ketergantungan. Tapi marah kan? Ada yang bilang anggota DPR bilang tidak siap katanya kan. Baik. Jadi gimana gitu kan. Ya, saya ke Prof Melin dulu. Bagaimana ini kemudian? Nah, kabar baiknya, Iya. kabar baik setelah kabar buruk ya Prof. Betul. Kabar baiknya Indonesia itu kan berada di daerah Khatulistiwa gitu Iya. ya, yang kita ada matahari sepanjang tahun. Jadi kita sebenarnya punya, walaupun sumber energi fosil kita sudah menipis, kemudian penggunaannya lebih besar daripada yang ada gitu. Tapi kabar baiknya kita punya banyak sumber energi baru dan energi terbarukan gitu. Jadi kita punya matahari yang bisa dipakai sebagai solar cell gitu ya untuk menghasilkan listrik. Kemudian kita punya banyak air yang bisa digunakan untuk mikrohidro, punya angin dan segala macamnya. Nah, oleh karena itu, karena memang tadi dari sisi energi fosil sudah mahal dan langka, kebutuhan kita meningkat dan ada urgensi karena kita merasakan sendiri ya Mbak saat ini udara semakin panas gitu kan, musim makin tidak menentu gitu. Jadi kita punya alternatif untuk menggunakan energi baru dan energi terbarukan. Baik. Seperti itu. Nanti bagaimana ini diterapkan kepada masyarakat dan bagaimana masyarakat ikut terlibat dan bukan menjadi konsumen saja, kita akan bahas lebih lanjut. Namun sebelumnya kami akan mengajak Anda mengikuti pariwara berikut ini. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku,
katanya. Indonesia, negara yang besar. Tapi apakah itu memang kunci untuk kita? Apakah ini memang kehidupan yang sebenarnya? Menghela nafas, melirih, diam, membisu, gemuruh riuh katanya. Indonesia datang dan mengubah Indonesia, menjunjung tinggi Pancasila. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Ini Indonesia, kaya akan budaya dan keberagaman energi yang tak terkira. Tapi apakah ini pertanda atau sebuah kemakmuran yang mungkin terjadi? Tapi kami masih duduk di bawah lampu kecil, diam membisu, lirih bergemih. Kami masih baca di bawah lampu yang berkelip, di bawah lilin yang menyala. Ini dia faktor dari cahaya untuk Indonesia. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Baik, Anda masih bersama kami di Pro Justisia TVRI Yogyakarta bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dari monolog kita sudah melihat dan mendengar bahwa kita itu kaya, tapi ya bagaimana ke depannya? Kita akan berada di 2060, nanti ada apa di 2060 kita tanyakan kepada Prof. Prof Melin, 2060 ini sebenarnya ada apa? Oke, jadi seperti yang kita bicarakan sebelumnya, kita punya keterbatasan pada energi fosil, kemudian ada urgensi karena ada isu iklim yang semakin memburuk gitu. Di sisi lain kita juga punya sumber daya dari energi baru dan terbarukan yang melimpah. Nah, dengan dasar seperti itu maka pemerintah membuat program yang ini sesuai juga dengan komitmen internasional bahwa di 2060 Indonesia akan net zero emissions gitu. Jadi kita mengusahakan supaya emisi kita menjadi nol gitu ya, net zero gitu ya, bukan dengan berarti tidak menggunakan fosil sama sekali, tetapi meningkatkan porsi energi yang baru dan terbarukan. 2060 apa yang harus kita siapkan itu sebentar lagi, meskipun belakangnya ada 60, tapi kan kita kemarin konversi dari kompor gas ke listrik, kompor listrik aja atau kompor minyak ke gas itu aja kita dari 2007 sampai sekarang masih berjalan. Tapi sebelumnya kita nanti akan membahasnya, kami akan mengajak pemirsa terlebih dahulu menyaksikan visual yang akan menuntun ke tema kita sore hari ini. Silakan. Net Zero Emission 2060. Bukan sekedar komitmen, namun juga solusi perubahan iklim. Efforts have been undertaken will be elevated. And who knows what we might achieve when humanity's capacity to innovate is unleashed. What we do know is that if we don't rise to the challenge, we will definitely fall short and expose our people to more risk, more destruction, and more suffering. Komitmen net zero emission ini telah disepakati lebih dari 195 negara. Semisalnya negara Indonesia, melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change, atau Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim.
Pemerintah Indonesia menerapkan target National Determined Contribution atau NDC sebesar 29% tanpa bantuan teknologi dan juga sebesar 41% dengan bantuan teknologi negara dalam mengurangi efek gas rumah kaca pada level domestik di tahun 2030. Bukan sekedar gagasan, peran serta pemerintah dalam mewujudkan Net Zero Emission 2060 mengambil sejumlah langkah strategis lewat penyusunan kebijakan. Di antaranya, mendorong peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan melalui bauran energi nasional, pengembangan kendaraan listrik, pemberian insentif pajak, hingga penghentian pembangkit listrik tenaga batubara secara bertahap. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengesahkan sejumlah dokumen guna mengoptimalisasi target pengembangan energi baru terbarukan. Di antaranya, Kebijakan Energi Nasional atau KEN, Rancangan Umum Energi Nasional atau RUEN, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, hingga Rencana Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL. Transisi energi tidak hanya sebatas pada kebijakan pemerintah, namun juga peran masyarakat yang menyeluruh. Berikut adalah salah satu dari contohnya. Desa Tamberotan, Candi Mulyo, Magelang. Pemanfaatan panel surya untuk pompa air. Kepala Desa Tamberotan menceritakan bahwa 2/3 wilayah desanya mengalami kesulitan akses air bersih. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah desa memutuskan mengadopsi energi baru terbarukan melalui instalasi pompa air tenaga surya. Meskipun pada awalnya sempat terjadi penolakan dari warga karena panel surya dianggap mahal dan rumit pengelolaannya, seiring berjalannya waktu dan dengan pendekatan yang tepat, masyarakat mulai menerima dan merasakan manfaatnya. Masyarakat adalah kunci krusial dalam memastikan keberlanjutan generasi mendatang. Namun sayangnya, pemahaman masyarakat terhadap perkembangan transisi energi di Indonesia masih sangat minim. Sesuai yang disadur dari survei The Conversation, yang mengungkapkan bahwa 94% provinsi di Indonesia juga belum siap melakukan transisi energi terbarukan. Persentase tersebut tidak hanya menampilkan angka, namun juga sejumlah tanda tanya. Sebenarnya, apakah target net zero emission itu? Apa saja tantangan terbesar dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap energi baru terbarukan di tingkat lokal? Mau tahu jawabannya atau penjelasannya? Naikkan volume dan sandarkan kaki? Simak Pro Justisia di sore hari. Visual tadi sudah mengantar pemirsa di rumah untuk lebih mengetahui dan lebih mengikatkan tali perbincangan kita pada sore hari ini. Saya langsung ke Prof. Prof, kita jawab cepat, Prof. Tadi ada 2 pertanyaan, kita sudah bahas yang net zero emission itu. Yang kedua, ini siapa dulu, Prof? Pemerintah dulu, masyarakat dulu yang harus kita siapkan? Keduanya. Apa dulu, Prof? Aturannya investasi ataukah masyarakatnya pengetahuan sosialisasi berjalan? Pemerintah sudah mengambil banyak kebijakan, termasuk komitmen internasional dan aturan-aturan pada konteks nasional. Ada undang-undang PPKEN yang baru dikeluarkan, ada undang-undang energi dan juga sampai aturan turunannya gitu. Nah, tetapi ini semua tidak akan berhasil kalau masyarakat tidak ikut berperan serta secara aktif gitu untuk mendorong transisi energi. Jelas, karena saya kurang tahu itu undang-undang apa saja isinya sebagai masyarakat, Prof. Betul. Jadi misalnya ada PPKEN yang baru saja dikeluarkan di tahun 2025 itu mengatur tentang target gitu ya, capaian penurunan emisi kita dari tahun ke tahun sampai ke net zero emissions. Kita punya undang-undang desa gitu yang mengatur kewenangan bagi desa sebenarnya untuk menggunakan dana desa untuk mendukung termasuk transisi energi. Kita ada juga undang-undang energi gitu ya yang mengamanatkan penggunaan energi bersih, energi baru dan terbarukan. Nah, tapi sekali lagi ini komitmen pemerintah termasuk bikin perpres juga untuk percepatan EBT gitu. Jadi ada insentif yang bisa diberikan, tapi semuanya ya harus didukung nih masyarakat karena masyarakat bukan objek tapi masyarakat adalah subjek yang harus aktif. Karena apa-apa mahal ya kan, Prof. Kalau teknologi itu katanya mahal. Apakah kemudian kita teknologinya sejalan dengan prakteknya di lapangan?
Jadi kita susah kalau ngajak masyarakat berpikir memahami undang-undang ya. Iya. Yang harusnya mulai paham kalau pemerintah pusat itu sudah mencanangkan untuk net zero, ada harus transisi, maka pemerintah daerah juga harus bergerak. Pemerintah daerah bergerak, jadi yang punya masyarakat kan pemerintah daerah. Betul. Ada Pak Gubernur, ada Pak Bupati, Iya. Wali Kota, Camat. Sekarang kita tanya mereka semua, dari mulai Gubernur, Bupati, Camat, sampai Lurah, RT, RW-nya. Ngerti nggak yang dimaksud dengan cara implementasi transisi energi? Kalau mereka juga nggak paham bagaimana mereka mensinkronkan pemikiran pemerintah pusat yang dituangkan di undang-undang. Terus kalau mereka juga nggak paham, bagaimana mereka mau mengajak masyarakat? Apa hanya dalam statement-statement pidato, kita mau transisi energi. Yang harus dilihat adalah action plan, program gitu ya. Berarti kita belum punya action plan, Prof? Belum, jadi contoh, nggak usah pusing. Sekarang di Indonesia, transisi energi misalnya mengelola sampah ya. Ada nggak satu provinsi yang mengelola sampah jadi unggulan di Indonesia? Ini pertanyaan fundamental, Mbak. Jadi kita nggak usah bicara program yang muluk yang besar ya. Sampah aja belum ada yang bisa mengelola satu provinsi di Indonesia. Yang menjadi contoh bahwa tata kelola sampah bisa menjadi energi, membawa masyarakatnya untuk bersih. Itu PR gitu ya. PR-nya Jadi besar sekali. kita lihat negara-negara yang sudah sukses di bidang transisi energi berjalan, itu sampah udah nggak ada masalah. Kotanya bersih, semua dikelola. Sekarang kalau masyarakat misalnya suruh ngelola sampah sendiri, emangnya masyarakat punya pengetahuan mengelola sampah? Milah sampah aja masih belum benar, Prof. Jadi ini fundamental ya. Jadi sangat-sangat fundamental. Kita berpikir sederhana lah. Jadi sekarang misalnya soal sepeda motor ya. Kalau kita bergerak aja sekarang. Kalau memang mau transisi energi, ajak masyarakat mengurangi penggunaan BBM. Baik. Jadi siapin kendaraan listrik dengan harga yang khusus. Nanti listriknya itu pakai yang dibilang Bu Melinda, pakai energi bersih. Sehingga kita betul-betul transaksi, ketergantungan terhadap fosil berkurang, kontribusi emisi juga berkurang gitu. Jadi ini memang harus kita lihat. Tapi kalau kita lihat program pemerintah ya, saya akan nggak ahli hukum, Mbak. Siap. Ya. Jadi, tapi kalau saya lihat ada undang-undangnya di pusat. Tapi kalau tanya ke daerah, sinkron nggak dengan kebijakan daerah. Gitu, Jadi ya. ini harus kalau kita bicara mau sukses Indonesia Emas 2045, mau mencapai net zero di 2060, maka kebijakan yang pusat sinkron ke daerah, maka daerah itu yang membawa masyarakat untuk ikut terlibat. Karena impactnya apa? Impact makro, impact kepentingan nasional. Kita bisa ngurangi BBM misalnya. Devisa kita diperkuat untuk menggerakkan ekonomi kita kan, Mbak? Baik, ya nanti kita akan bahas lagi. Namun sepertinya sudah ada yang ingin bertanya kepada kedua profesor kami, narasumber kita sore hari ini. Yang pertama silahkan. Dengan siapa ini? Oke, saya dengan Vito. Mas Vito jauh sekali dengan saya, silahkan di sebelah sini. Apa kabar Mas Vito? Baik. Oh baiklah. Mas Vito, kalau pas ke kampus naik apa? Biasanya saya naik Grab. Oh, berarti ojek ya? Iya, ojol. Mengurangi emisi Mas, jalan kaki sama saya mau? Boleh. Alhamdulillah. Aduh. Ya silahkan, mau bertanya dengan siapa? Namanya Mas Vito ya? Iya. Mau berbicara dengan? Oke, jadi saya ingin bertanya kepada Prof. Melinda. Pertanyaan saya, bagaimana memastikan bahwa partisipasi masyarakat dalam transisi energi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar berpengaruh pada proses pengambilan keputusan. Baik, itu saja Mas Vito. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih. Silakan Mas Vito. Terima kasih. Aduh, minta mic-nya nggak boleh. Nanya partisipasi ke kuliah naiknya ojek. Gimana itu ya? Lagi silakan. Ya. Dengan siapa Mbak? Dengan Grace, Mbak. Mbak Grace kayak penyanyi, Mbak bisa nyanyi pasti. Ya. Gantikan ini Mbak, loh. Jangan, Mbak, udah bagus soalnya. Namanya siapa Mbak Grace? Ya, mau bertanya dengan Prof. Tamiran. Mbak. Silakan. Tumiran ya. Tumiran, Oh, Tumiran. maaf, Pak. Prof. Saya izin bertanya, Prof. Dalam konteks ketimpangan ekonomi dan kesenjangan akses energi, sejauh mana kira-kira transisi energi hijau itu berpotensi untuk memperlebar ketidakadilan sosial jika tidak diatur secara inklusif? Baik, demikian. Ya mungkin itu saja. Ya, silakan satu lagi. Oh, 2 kali gagal dapat mic loh saya loh. Sekarang.
Ya silakan. Kekhawatirannya dia. Dengan siapa Mbak? Dengan Sarah Mbak Sarah. Asli mana Mbak Sarah? dari Bogor. Baik. Kuliah di mana Mbak Sarah? Di UGM. Oh, baiklah. Mau bertanya dengan? Prof Mailinda. Silakan. Baik, izin bertanya Prof, bagaimana strategi membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai urgensi net zero emission tahun 2060 di tengah keterbatasan literasi energi dan rendahnya rasa kepemilikan terhadap isu lingkungan? Baik. Tunggu dulu sebelum Prof Melin menjawab. Bagaimana cara Mbak Zara itu kemudian memberikan edukasi pada temannya? Mungkin kita saranin misal kayak yang Mbak udah sebutin tadi, ke kampus jalan kaki, sesimpel itu Mbak. Ngajak Mas Vito ya nanti Iya, ya, mungkin, itu Mbak. PR-nya. Baik, terima kasih. Silakan. Makasih. Nggak dapat lagi toh saya. Prof silakan Prof dijawab Prof Melin. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya dari Mas Vito ya. Ya. Yang pertama, bagaimana membuat masyarakat desa itu lebih aktif gitu ya dalam program-program transisi energi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara teori kan pembuatan kebijakan ada dua, ada yang top down, ada yang bottom up. Nah, jadi untuk membuat masyarakat lebih aktif, saya pikir masyarakat harus kita buat untuk merasa memiliki gitu ya program-program transisi energi. Nah, bagaimana masyarakat itu dilibatkan dari proses perencanaan misalnya sampai ke juga eksekusi programnya. Di banyak daerah tadi seperti yang diberikan contoh gitu ya, itu masyarakat memang dilibatkan sejak awal. Mereka tahu ada kebutuhan gitu untuk pompa air, kemudian ada resistensi karena mungkin ini berat, mungkin ini mahal gitu. Tapi ketika kepala desa kemudian menjelaskan, mensosialisasikan, memberikan contoh gitu ya, akhirnya kemudian masyarakat menjadi lebih percaya diri gitu untuk transisi energi dan kooperatif. Nah, di banyak kasus gitu termasuk UGM juga beberapa kali gitu ya membantu untuk menggunakan solar panel. Ya. Nah, kalau masyarakat tidak dilibatkan meskipun sudah dibangun gitu ya, mereka tidak memiliki kepemilikan, ini nanti akan terbengkalai gitu. Memiliki kepemilikan itu maksudnya bagaimana Prof? Mereka akan ikut serta untuk menjaga gitu, menjaga kemudian membuat sistem. Bagaimana caranya misalnya meskipun gratis tetapi untuk maintenance kita butuh ada sumbangan misalnya sehingga kalau ada kerusakan mereka bisa memperbaiki, ada Jadi dananya. masyarakat itu harus yang minta kan Prof? Yang terlibat, ya, yang minta, yang terlibat. Jadi masyarakat di sini ini mungkin bisa kita bikin kayak community untuk transisi energi atau badan usaha desa gitu ya. Ya, berarti kita juga harus ada penerapan teknologi ke sana, edukasi di sana. Jadi bantuan tidak cuma ini saja. Baik ya. Baik ke Prof, silakan Prof. Ya, pertanyaan Mbaknya tadi ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kesenjangan energi di Indonesia itu kan hampir tidak terjadi. Misalnya energi untuk transportasi hampir seluruh wilayah Indonesia kan tersedia. Ya. Tapi sektor listrik memang masih ada beberapa masyarakat kita terutama daerah-daerah terluar itu yang belum menerima pasokan listrik itu ada. Ya sekarang kan pemerintah berupaya untuk menuju ke sana gitu. Dikaitkan dengan transisi energi, ini sebenarnya ya kita ajak inilah mahasiswa-mahasiswa UGM yang hadir di studio ya. Untuk bagaimana menyadari bahwa berkontribusi untuk mengurangi penggunaan fosil. Nah, jadi jangan kita ajak masyarakat yang belum paham, tapi kita harusnya di kampus UGM bisa menjadi pioneering. Misalnya di kampus pindah dari fakultas 1 ke fakultas 2 pakai sepeda. Sepeda kan disiapin. Ya kan, tapi saya sekarang nggak lihat lagi banyak mahasiswa UGM itu mau bersepeda gitu ya. Itu sebagai upaya simbolik gitu ya. Jadi sekarang kami di teknik itu nggak semua mobil boleh masuk setiap hari di blok ya untuk mengurangi emisi di lingkungan kampus. Jadi kalau mbak-mbak atau mbak datang ke fakultas saya ini udah kelihatan bersih itu green. Jadi nggak banyak mobil di dalam ya. Jadi udah dikurangin. Jadi upayanya adalah gitu. Jangan kalau sore yang nggak perlu-perlu pergi kemana-mana naik sepeda motor. Nah, itu harus dikurangin. Jadi menggunakan penggunaan BBM yang efektif gitu. Itu udah salah satu partisipasi bertahap aja kita. Nanti setelah itu kita bisa berubah. Kayak di Cina saya lihat. Di kota itu orang udah nggak ada lagi naik sepeda motor yang gede-gede. Semua sepeda motornya itu adalah motor listrik. Semua parkir listrik. Jadi motor itu bukan dipakai untuk gagah, tapi memang dipakai untuk fungsional mengantarkan kita beraktivitas. Nah, Prof, singkat dulu Prof. Ini kita jaringannya dulu atau pemikiran kita dulu? Ya,
pemikiran dieksekusi, ya kan. Jadi pemikiran perlu. Jadi the way of thinking harus berubah. Baik. Bahwa kita itu yang harus disadarkan kepada masyarakat kita adalah BBM, gas, impor. Baik. Devisa kesedot. Siapa yang bayarin devisa itu? Saudara-saudara kita yang kerja di luar negeri, yang TKW itu ikut membayari devisa kita. Baik. Karena ya. mereka mengirim devisa. Ini harus menjadi kesadaran kolektif saya kira Mbak ya. Ya, Untuk siap. Kita ke pertanyaan nomor 3, Prof. Melni silakan. Ya, ini melanjutkan apa yang disebut Prof. Tumiran. Jadi kalau masyarakat itu caranya ya dengan memberi contoh gitu, mendekatkan isu transisi energi ke masyarakat. Jadi teman-teman mahasiswa yang misalnya berangkat ke kampus, jangan lupa kamar kosnya dimatiin lampunya. Kalau ada AC dimatiin. Di kampus kita sudah mulai, kami menggunakan solar cell ya untuk di kampus. AC juga kita sesuaikan dengan tidak terlalu dingin gitu. Jadi 25 derajat, lampu kita matikan. Nah, masyarakat diajak dengan pola hidup hemat energi gitu ya. Diberi contoh ya, Prof ya. Anak-anak SD yang kecil-kecil diberikan kurikulum tentang transisi energi. Baik. Masyarakat ibu-ibu terutama Mbak Merubah budaya ya kita. Baiklah. Karena ibu-ibu itu kan yang benar-benar bisa mempengaruhi ya kehidupan keluarga. Mereka diajarkan caranya supaya hemat energi, mendistribusikan ilmunya kepada anak-anak dan suami. Baik, ya. Nanti kita akan buka lagi pertanyaannya. Mungkin besok kita sudah melihat mahasiswa UGM berbondong-bondong berjalan kaki. Nah, kita akan kembali seusai jeda pariwara berikut ini. Saya akan ngobrol dengan Mbak ini. Jadi ibu-ibu ya. Ya, silakan pemirsa kita ikuti pariwara berikut ini. Ya, Pro Justisia TVRI Yogyakarta, kita beri aplaus dulu biar lebih semangat. Ya, sore hari ini kita akan masih membahas masalah transisi energi. Kita ke Prof dulu, Prof. Jawab singkat ya, Prof. 2060, Prof. Sanggup kita, Prof? Jadi harus optimis ya. Oh, optimis nomor 1, Prof. Ya, Sanggup tapi nggak, Prof? Sanggup dan tidak bergantung pada kita sendiri gitu. Jadi kalau kita memang mau emisinya berkurang, kita mau berubah ya kita harus berubah. Maka harus diikuti dari cara berpikirnya pemerintah, actionnya pemerintah untuk membawa masyarakat. Siap, mari kita harus mulai dari kita diri sendiri. Baik, kita akan membuka kembali pertanyaan kepada Flor, silakan. Ya. Tapi miris lah kok cara kerja Selamat pemerintah. sore. Dengan Zela. Ya, Mbak Zela dari mana? Dari UGM. UGM. Silakan Mbak Zela mau bertanya dengan Prof Tumiran. Tumiran silakan. Selamat sore, Prof. Sore. Ya, saya ada pertanyaan untuk Prof. Bagaimana peran masyarakat dapat diinstitusionalisasi dalam kerangka regulasi energi nasional, mengingat selama ini kebijakan energi cenderung bersifat top down dan teknokratis seperti itu. Baik, ya. Terima kasih. Silakan kembali. Wah, anak UGM itu bahasanya ya. Saya nggak dong loh tadi. Nanti dijawab dengan Prof Tumiran. Satu lagi silakan. Ada lagi. Ya, satu lagi silakan. Ya. Ini proyek dari Di sini mencerminkan anak UGM semua ya. Dengan siapa, Mbak? Deo. Mbak Deo. Luar biasa Mbak Deo, Fakultas Hukum. Silakan Mbak Deo. Selamat sore, Prof. Saya izin bertanya kepada Prof Tumiran. Ya. Saya mau tanya, sejauh mana intervensi budaya-budaya lokal dan nilai-nilai komunitas dapat memperkuat atau justru malah menghambat keberhasilan transisi energi di tingkat desa atau daerah? Terima kasih. Mbak Deo dari mana aslinya? Banten, Serang. Banten. Di sana udah ada transisi energi belum? Terakhir saya pulang sih belum terlalu banyak yang pakai motor listrik atau gitu, masih pakai motor biasa konvensional. Kalau energi solar sudah banyak belum? Masih belum. Oke, terima kasih Mbak Zeo. Ya, kok nggak diberi aplaus ya teman-temannya ini loh. Baik, itu budaya ya, dimulai dari budaya. Prof, silakan Prof, dijawab. Terima kasih Mas, pertanyaannya Mbak ya tadi ya, top down ya. Jadi sebenarnya penyusunan undang-undang yang saya ikuti waktu nyusun Ken, Ruen dulu saya kan ikut terlibat waktu saya anggota DEN. Kita nggak top down. Jadi masyarakat dilibatkan. Siapa masyarakat itu?
ada asosiasi-asosiasi yang mewakili komunitas masyarakat. Ada masyarakat energi terbarukan, ada masyarakat kelistrikan ya. Itu semuanya sebagai bagian dari masyarakat untuk memahami bagaimana kira-kira bahwa dampak kebijakan itu. Yang saya pikirkan dulu waktu kita menyusun Kenruen adalah transisi energi harus bukan sekedar kita ngurangi, tapi menciptakan ekonomi baru. Ada industri baru, tercipta lapangan kerja baru. Jadi sekarang sampai hari ini kepada adik-adik semua, bahwa transisi energi menuju net zero harus menjadikan orang Indonesia itu tambah kaya. Betul. Tambah pabrik, industri peralatan energi, yang kerja nambah, ilmunya diterapkan. Jangan sampai kita menuju transisi net zero, kita impor gitu. Nah kalau kita impor, yang kita hidupi negara lain, kita cuma jadi pasar, cuma di kita itu kita emisinya berkurang, tapi kita nggak dapat sesuatu. Indonesia tetap akan miskin. Ngejar pemenuhan tapi kita impor ya. Impor nggak boleh, Baik, nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu tolong dikawal ya. Jadi itu adalah partisipasi masyarakat. Karena masyarakat yang dipikirkan adalah dapat lapangan kerja. Maka mahasiswa Fakultas Hukum yang hadir ini harus ngawal itu. Ada kebijakan itu harus menciptakan ekonomi baru, lapangan kerja baru, dan anak-anak yang kerja nggak perlu dikasih MBG, mencari MBG sendiri dengan lapangan kerja. Itu tujuannya. Kalau MBG-nya terus-menerus berarti ekonomi kita nggak tumbuh gitu ya. Jadi transisi energi mendorong ke sana. Siap. Kita ke Prof. Melin dulu. Nah, ini kita harus ada aturan yang jelas, aturan main yang jelas dong. Berarti kalau kita memang akan mengawal 2060, berarti kita yang menjadi pemainnya di situ begitu. Ada tidak di aturan jelas tertulis? Ada dong. Jadi pemerintah seperti yang tadi paling baru sudah mengeluarkan PPKen gitu ya. Di tahun 2025 ini di situ sudah ada tahapan-tahapannya. Apa aja sih yang harus kita kurangi, bagaimana persentase pengurangan itu, programnya seperti apa, nanti akan diturunkan ke peraturan-peraturan pelaksanaan. Nah tapi sebenarnya seperti yang Prof. Tumiran sebutkan tadi, yang harus kita pegang jangan pernah dipisahkan antara tujuan kita transisi energi betul, tapi transisi energi yang kita inginkan itu yang adil, jadi just energy transitions gitu. Energi transisi yang dalam perubahan itu tidak meninggalkan siapapun. Jangan sampai masyarakat yang lemah misalnya malah jadi korban transisi energi, orang-orang kehilangan pekerjaan gitu ya Prof. Kemudian yang tadinya masyarakat di sekitar PLTU misalnya, yang tadinya mendapatkan pekerjaan dari PLTU dan sebagainya, itu karena dia harus transisi, PLTU-nya tutup, mereka tidak punya pengetahuan tentang energi baru, terbarukan, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Yang diinginkan sebaliknya gitu. Ya, masih panjang perjalanannya kita ini ya. Kita akan kembali pemirsa, namun sebelumnya kita akan mengajak pemirsa terlebih dahulu untuk menyaksikan pariwara berikut ini.
Anda masih bersama kami di Pro Justisia. Kalau ada yang bertanya seperti lagu tadi, adakah esok? Esok lebih baik karena kita bersama Universitas Gadjah Mada yang akan mengawal semua kebijakan nanti pada tahun 2060 insya Allah akan terwujud. Amin. Saya ke Prof. Melin dulu, Prof. Tapi kan kita tidak bisa menutup mata bahwa pemahaman masyarakat kita khususnya di tingkat bawah paling kecil lah RT RW itu berbeda-beda. Betul. Apalagi tadi mengumpulkan ibu-ibu. Betul. Saya dan beliaunya aja beda pandangan. Gitu. Bagaimana? Gimana caranya? Betul. Jadi sebenarnya di banyak tempat untuk transisi energi sudah mulai banyak yang berhasil. Untuk menggunakan mikrohidro misalnya itu udah banyak desa gitu ya yang menggunakan hal tersebut, termasuk di Jogja sudah ada beberapa gitu. Kemudian kalau kayak Jogja sendiri kita darurat sampah ya Mbak Meta ya. Betul. Nah sebenarnya sampah sendiri itu bisa jadi salah satu sumber energi gitu. Nah di sini kemudian kita butuh nih peran-peran maksudnya tokoh-tokoh masyarakat gitu ya. Berarti kita kurang tokoh masyarakatnya. Kita kurang memberikan pemahaman dan mengajak tokoh masyarakat untuk involve gitu di program-program transisi energi yang memang harus dimulai dan bisa dimulai dari masyarakat tadi kayak memilah sampah misalnya. Ini kan banyak ya, saya sendiri termasuk ibu-ibu yang memilah sampah nih di rumah. Tetapi setelah saya pilah sama tukang sampah digabung lagi gitu kan. Nah ini harus kita bikin program yang berjalan sampai akhirnya terpilah. Ketika sudah terpilah ada step berikutnya gitu ya. Kalau mau menjadi biogas kemudian harus apa dan seterusnya. Nah ini kita harus benar-benar melibatkan semua masyarakat termasuk tokoh-tokoh pemuda, tadi ibu-ibu gitu ya. Tadi untuk memulai hemat energi di satu sisi, kemudian mencari dan menggunakan alternatif energi terbarukan. Kayak solar cell, capaian di DIY itu termasuk yang melebihi target. Tapi ini karena di Yogyakarta banyak universitas-universitas yang sudah sadar gitu ya pentingnya green energy. Jadi sebagai salah satu syarat akreditasi juga ya Prof. Jadi rata-rata udah menggunakan solar panel gitu untuk sumber listriknya. Nah, ini yang harus kita tularkan juga ke masyarakat gitu sambil pemerintah berusaha menurunkan harga ya. Baik, masyarakat pemerintah menurunkan harga, PR-nya banyak banget. Prof. Mari Prof, kita pakai yang paling mudah diserap oleh masyarakat kecuali jalan kaki tadi, mengurangi, kemudian kita pilah-pilah sampah dan segala macam. Yang mana Prof? Enggak, kalau saya mau ngajak Pemda ya. Pemdanya? Ya, Pemdanya sekarang misalnya bikin perda baru. Semua rumah-rumah misalnya ya, yang di atas 2 miliar itu harus punya panel surya 2 kW. Itu akan bagus. Jadi itu nanti di demo loh Prof. Enggak lah, kan rumah-rumah baru. Oh rumah baru. Ya ada IMB syaratnya harus listriknya mulai mandiri menggunakan energi bersih. Itu bisa dimulai, jadi semua rumah-rumah yang di atas 1,5 miliar atau 2 miliar, kan rumah udah mahal-mahal sekarang Mbak. Itu harus dilengkapi instalasi panel surya misalnya. Itu suatu terobosan dari provinsi ya kan, dari pemerintah untuk mendorong transisi gitu. Jadi kita mau ngajak masyarakat harus ada action, ada regulasi. Nggak bisa sekedar ngomong-ngomong, nanti nggak jadi gitu ya. Jadi harus ada pemahaman, itu yang kita ukur adalah pemahaman Pemda, paham nggak Pemdanya misalnya. Jadi kalau bisa kita dorong itu bisa bertahap. Kan nanti akan menciptakan lapangan kerja baru. Yang masang instalasi PV-nya juga akan bisa kerja, yang ngeset panel-panelnya juga akan kerja, industri PV juga akan tumbuh. Jadi itu yang saya maksudkan tadi, transisi energi harus menciptakan ekonomi baru, menciptakan skill baru, ada lapangan kerja baru Mbak. Harus menuju ke sana. Kalau nggak menciptakan lapangan kerja baru, untuk apa bicara transisi? Kalau bicara transisi kita menjadi importir produk-produk energi terbarukan, nyedot devisa, inflasi rupiah kita tambah anjlok. Betul. Jadi harus ada pemikiran yang komprehensif. Makanya kalau Pak Prabowo mau transisi, gubernurnya juga harus ikut dong. Bupatinya juga ikut. Lurahnya paham yang. Jadi mulai struktur pusat sampai ke daerah harus punya pemahaman yang komprehensif. Bagaimana mencapai net zero? Itu kan harus ada action plan-nya. Harus ada langkah strategis. Kebijakannya ada. Action Menteri SDM apa? Action Menteri Perindustrian bangun industri EBT-nya muncul nggak? Di mana industri EBT mau dibangun? Provinsi mana yang siap untuk itu? Bagaimana sumber daya manusia? Ada nggak expert-expert untuk bisa kerja? Itu yang saya lihat
belum komprehensif berpikirnya. Kalau kita lihat China nih ya Prof ya, itu kan dia sudah masif, apalagi hampir semuanya sekarang pakai solar gitu. Ya. Berarti apa yang harus kita benerin tadi sebelum tadi kita sinergi dari atas sampai bawah? Ya, kita harus konsisten. Antar lembaga juga punya instrumen integrasi yang komprehensif. Gak jalan sendiri-sendiri. Sekarang misalnya SDM mau dorong EBT gitu ya. Terus barang EBT-nya dari mana? Ada nggak industrinya? Kalau nggak ada, nanti Menteri Perdagangan kita buka keran impor. Kayak MBG Mbak. MBG masa putrinya aja impor, kan nggak benar contoh gitu loh. Buat produk dulu ya. Jadi itu harus ada pemikiran komprehensif. Baik. Masyarakat kan nanti tinggal pakai, udah tersedia oke, saya siap pakai. Siap. Ya kan, harus begitu kan. Iya. Ini biar adik-adik hukum nih apa pemahamannya ke sana dipancing Mbaknya tadi bertanya kan. Baik, ya kita ke Prof Melina. Sekarang saya mau tanya ini, kemudian kalau kita pakai pemikiran Prof tadi, berarti ketegasan kita belum ada. Betul, jadi pemerintah itu memang mengeluarkan aturan PP baru tentang CAN, tentang target segala macam. Tapi pada saat yang sama sebenarnya kita punya PR. Kalau dari sisi regulasi masih banyak aturan kita yang belum sejalan gitu. Ada yang tumpang tindih, ada yang masih harus diisi gap-gapnya. Karena dari PPCAN itu sebenarnya turunannya nanti ada rencana umum energi nasional, rencana umum energi daerah. Jadi target-target yang sudah di-set di atas itu kemudian harusnya dibagi ke daerah. Nah ini harus disesuaikan dengan tadi kemampuan daerah, sumber dayanya apa. Dan tidak putus di situ gitu, pemerintah juga harus support. Kita tahu saat ini misalnya harga EBT memang lebih mahal. Ya. Nah ketika masih ada IPP misalnya menghasilkan listrik dari EBT, ya negara juga harus mau beli dong dengan harga yang wajar, misalnya seperti itu. Kemudian pemerintah juga harus ngasih insentif untuk industri-industri yang membangun misalnya untuk kesediaan sumber-sumber EBT ini. Nah itu yang pokoknya harus disesuaikan semua kebijakannya dengan target-target tersebut. Tapi Mbak ya, pertanyaan Bu Melinda harus diperjelas. Gimana? Ya nanti bahaya itu. Bahayanya kan, oh saya mau pakai EBT, kasih insentif dong katanya. Kalau EBT-nya impor. Nah, itu masa juga impor kita kasih dong. insentif, yang kasih insentif berarti negara lain. Baik. Yang harusnya dikasih insentif membangun adalah industrinya industri tumbuh di dalam negeri. Karena produk itu belum bisa berkompetisi dengan luar, dikasih insentif. Tapi insentif itu untuk memfasilitasi anak Indonesia kerja. Betul. Gitu Mbak. Ya. Aduh. Ini berat sekali jadi pembicaranya. Baik, terima kasih Prof Tuminan dan juga Prof Melin telah hadir di Pro Justisia. Semoga ini menjadi pemikiran kita yang baru, menciptakan budaya yang baru, dan kita juga mensukseskan apa yang kemudian menjadi keinginan di tahun 2060 dimulai dari diri kita sendiri. Semoga kita harapkan semua stakeholder akan mendorong dan juga bergabung bekerja sama dengan apa yang menjadi cita-cita kita hingga 2060 nanti mendatang. Terima kasih sudah bergabung di Pro Justisia TVRI Yogyakarta. Kita akan kembali dengan bahasan yang berbeda di lain waktu. Selamat sore, sampai jumpa. Kau datang dan jantungku berdegup kencang. Kau buatku terbang melayang. Oh, tiada ku sangka getaran ini ada saat jumpa yang pertama. Mataku tak dapat terlepas darimu, perhatikan setiap tingkahmu, tertawa pada setiap candamu saat jumpa yang pertama. Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could it be love? Could it be something that I never had? Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could it be love? Could it be something that I never had? Oh, mungkinkah ini
ku